Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa Turham TV, bersama saya Tara Aulia, inilah sekilas info untuk Anda. Teman-teman, tahun ini adalah tahun pertama diberlakukannya AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. AKM ini bertujuan untuk mengukur kemampuan literasi dan numerasi siswa, serta menjadi masukan sekolah dalam menentukan kebijakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kayla Anggi Azhara dari kelas 10 MIPA 2. Saya setuju dengan adanya AKM karena dapat mengetahui kompetensi minimum siswa-siswi dan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Tetapi saya menyayangkan bahwa tidak semua siswa dapat mengikuti AKM ini karena hanya siswa-siswi yang ditentukan oleh Kemendikbud saja yang bisa mengikuti AKM ini. Kesannya waktu pertama kali dengar kata AKM itu benar-benar nggak ngerti kan itu apa, karena itu juga hal yang baru. Tapi karena sudah dilakukan sosialisasi, jadi lebih ngerti dan lebih paham apa sih yang harus dilakukan setelah ini, jadi nggak bingung lagi. Seneng banget karena jadi lebih paham apa itu AKM dan dijelasinnya tuh secara detail banget dengan langkah-langkahnya. Jadi sangat membantu sekali. Terima kasih. Pendapat saya tentang adanya AKM, menurut saya ini cukup menarik karena ini hal baru bagi saya. Awalnya saya kurang mengerti, tapi kemarin ada penjelasan sedikit dari ruang guru sehingga saya mengerti sedikit. Soal yang mungkin dikeluarkan sangat berbeda daripada sebelum-sebelumnya karena tahun sebelumnya menggunakan UN dan tahun ini menggunakan AKM yang mengetes literasi dan numerisasi kita. Harapan saya dengan adanya AKM ini semoga pendidikan di Indonesia semakin maju. Terima kasih. Yang pertama adalah AKM. Itu apa? AKM adalah kepanjangan dari Asesmen Kompetensi Minimum, merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Jadi AKM itu sendiri nanti berisi tentang dua kompetensi yang mendasar yang diukur, yaitu pertama literasi membaca maupun yang kedua yaitu ada literasi matematika atau numerasi. Lalu untuk tujuan daripada AKM itu sendiri, tujuannya adalah yang paling utama adalah bagaimana mengukur ketercapaian daripada siswa tersebut dalam proses pembelajaran. Lalu ada dasar yang diambil, apakah itu dasar dari literasinya atau dasar dari numerasinya, sehingga nanti hasil daripada asesmen tersebut bisa dibuat untuk merekomendasikan, untuk mengembangkan, untuk memberikan masukan kepada sekolah-sekolah tersebut sehingga untuk bisa bergerak lebih baik lagi seperti itu. Yang ketiga, bagaimana teknik pelaksanaannya. AKM sendiri nanti terdiri dari dua kompetensi ya tadi ya, literasi membaca dan yang kedua literasi matematika atau numerasi. Dan itu pelaksanaannya kemungkinan adalah nanti ada dua tipe, ada yang full internet, ada yang semi internet. Kalau yang full itu nanti mungkin anak-anak akan sepenuhnya berada di rumah dan mengerjakan dari rumah. Kalau semi mungkin akan mendatangkan siswanya ke sekolah seperti itu. Dan untuk pelaksanaannya seperti biasa, kayak tes-tes biasanya ada soal seperti itu dan anak-anak menjawab soal tersebut yang mana soalnya berisi literasi dan numerasi seperti itu. Dan kalau tidak salah soal itu ada 3 tahap pertama, kedua, dan 3, dan di setiap tahap itu ada tingkat kesulitannya yang berbeda-beda. Ketika siswa tersebut mengerjakan soal di tahap pertama dan hasilnya pun memuaskan atau bagus, maka di tahap selanjutnya soal akan lebih sulit lagi dan seterusnya. Dan kebalikannya juga, ketika di tahap awal siswa sudah mungkin mengerjakannya kurang maksimal, nanti di tahap berikutnya soal akan dipermudah lagi. Tahun 2021, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim resmi mengganti ujian nasional dengan asesmen nasional. Asesmen nasional itu meliputi AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. AKM berlaku untuk kelas 11.
Tapi kemungkinan juga di tahun yang akan datang juga diberlakukan ketika kenaikan kelas 12. Tidak ada syarat tertentu untuk mengikuti asesmen ini, yang pasti semua siswa harus siap.